Jika orang Padang punya rendang yang mendunia, maka suku Sunda di Jawa Barat punya olahan daging yang disebut gepuk. Penyebutan gepuk bisa jadi karena proses pengolahannya yang dipukul-pukul, hingga serat daging hancur dan mudah untuk dimakan. Nama gepuk sejatinya kurang familiar, kebanyakan masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan empal. Yakin deh yang suka kulineran di Kota Kembang Bandung, pasti akan menemukan sensasi lezat manis berempah si gepuk ini. Dipadukan dengan nasi hangat dan sambal dadak, widih, sedap! Faktanya, gepuk bukan kuliner kemarin sore, usianya sudah ratusan tahun. Tercatat pada naskah kuno Sang Hyang Siksa Kandang Karesian dan Sang Hyang Swawar Cinta. Terlacak sejak abad ke-15 Masehi sebagai makanan para bangsawan. Fungsinya juga sebenarnya itu awalnya itu untuk untuk menjaga makanan ini supaya bisa dimakan untuk beberapa hari. Jadi kayak preserving juga akhirnya. Kalau itu mungkin lebih dikenal dari daerah Pasundan ya dia ya. Kalau gepuk daging itu dari Pasundan, walaupun nanti ada versi lainnya juga di beberapa daerah di luar itu. Mungkin ya kalau kita kenal kan sekarang Cirebon gitu kan punya empal gentongnya. Empal itu sendiri sebenarnya kan proses untuk pengempukan sebenarnya. Gepuk atau empal merupakan daging sapi yang direbus atau diungkep bersama bumbu-bumbu rempah yang khas. Di antaranya daun salam, lengkuas, asam jawa, gula merah, santan, dan kecap. Bedanya dulu, gepuk tidak menggunakan daging sapi, melainkan daging kerbau yang lebih keras. Makanya perlu pemasakan ekstra, termasuk dipukul-pukul agar dagingnya menjadi lebih lembut. Dalam naskah kuno yang banyak membahas tradisi kuliner Sunda, teknik membuat gepuk berasal dari wilayah Priangan, yaitu kawasan Bandung, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Sumedang. Untuk keterbatasan di zaman dulu, kan kondisinya nggak seperti sekarang, semuanya gampang. Orang-orang zaman dulu tuh harus mikir gimana caranya untuk proses makanan yang mereka bisa konsumsi bukan untuk satu kali, tapi bisa dilanjutkan untuk hari kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kalau diurutin itu semua ada, itu di semua daerah ada. Secara umum, metode gepuk atau empal hanyalah penggeprekan biasa pada daging. Cara ini dilakukan secara tradisional. Memang, majunya teknologi menyebabkan hadirnya mesin otomatis untuk menggeprek daging, tapi cara ini jarang dilakukan karena akan berpengaruh pada cita rasa daging. Daging yang digunakan juga cenderung lebih tebal, sehingga teknik ini dapat membuat serat daging hancur agar lebih mudah dikonsumsi. Sebenarnya karena ya di Indonesia itu kan awalnya itu kan banyak kerajaan Hindu ya, di mana sapi itu sangat disakralkan. Jadi awal mereka itu menggunakan daging kerbau, bukan daging sapi. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu, daging sapi itu lebih ekonomis dan lebih gampang didapat. Terus mungkin secara kepercayaan juga sekarang mungkin banyak yang bisa konsumsi daging sapi, makanya itu mulai bergeser. Gepuk atau empal sebenarnya bukan makanan sehari-hari. Sejak dulu, jenis makanan ini dibuat untuk keperluan makan beberapa hari sampai beberapa pekan. Layaknya persediaan makanan rumah tangga yang dimakan berkala demi efisiensi. Gepuk lazim ditemukan dalam acara-acara besar seperti kenduri atau selamatan. Bagian daging yang biasanya digunakan untuk daging gepuk adalah seng atau paha sapi. Pada bagian ini teksturnya lebih keras dan penuh serat. Namun cita rasa yang dihasilkan akan lebih nikmat. Dan ketika dikonsumsi itu lumayan keras. Makanya akhirnya itu digeprek, dipukul supaya seratnya itu melebar, dia pecah dan lebih gampang dikonsumsi. Mungkin saat penggeprekan itu cairannya pun turun. Karena cairan yang terlalu tinggi di sesuatu makanan itu bisa menyebabkan pembusukan lebih cepat. Teknik menggepuk atau mengempal bisa juga disebut sebagai modifikasi dari teknik dendeng yang berfungsi mengawetkan makanan. Bedanya daya tahan dendeng jauh lebih lama, dagingnya pun sengaja dibuat lebih tipis dan kering.
Dendeng umumnya menjadi bekal para pelaut, pedagang hingga pendakwah yang mengarungi ganasnya samudera selama berbulan-bulan demi menuju tempat tujuan. Pertama, prosesnya dia udah beda. Untuk empal, mereka bakal ngambil potongan yang lebih besar untuk dipipihkan, untuk dipikul. Sedangkan dendeng itu sudah dipotong tipis dari awal. Yang kedua, dendeng itu bakal dijemur. Fungsinya sama seperti tadi, mereka bakal ngurangin konten dari air di daging tersebut. Makanya dendeng itu bisa tahan lebih lama daripada gepuk. Nah, jika ingin icip-icip kelezatan gepuk khas Sunda, mampir saja ke sebuah resto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namanya Warung Pak Edi yang telah berdiri selama 6 tahun. Selain aneka menu lain yang menjadi andalan, menu nasi gepuk daging di sini sangat disukai pelanggan dengan taburan serundengnya yang otentik. Bumbunya kalau menurut aku komplit sih Mbak, semuanya pas. Asinnya ada, manisnya ada, gurihnya ada, rempahnya juga terasa. Empuk dan juga enak, dan bumbunya tuh ternyata meresap juga. Tak seperti masakan Sunda kebanyakan, gepuk biasanya dibuat dengan rasa yang manis. Meski tak sekuat manisnya daging semur ala Belanda. Cita rasa manis gepuk justru berpadu pas dengan rasa gurih alami dari daging sapinya. Serundeng berbahan kelapa menjadi pelengkap sempurna kelezatan gepuk Sunda yang digoreng kering. Sangat nikmat jika disantap hangat-hangat. Menurut Syarif yang ahli dalam membuat gepuk, waktu yang pas untuk merebus daging sekitar 30 menit saja. Angkat lalu dipukul-pukul sampai empuk. Barulah direbus kembali dengan racikan bumbu rempah spesial. Tak perlu lama-lama, rebus selama 5 menit saja. Makanya kita taruh 30 menit itu udah paling pas ya. Udah dites juga sih 30 menit. Kalau kelebihan bakal hancur juga sih kalau kayak direbus sih sebentar, kurang lebih 5 menit ya. Biar dia mengental dulu. Nah, kalau udah mengental kita baru masukin empalnya biar dia gampang melekatnya. Pembuatan daging gepuk tak setiap hari dilakukan. Dalam sekali pembuatan bisa menghabiskan hingga 4 kg daging dan menghasilkan 50 potongan daging gepuk. Umumnya daging gepuk akan digeprek ketika proses perebusan selesai dan baru digoreng. Namun Syarif lebih memilih metode geprek dadakan ketika daging ingin disajikan. Cara menggepreknya juga harus hati-hati. Pertama dagingnya kan udah empuk benar-benar tuh kan. Jadi kalau digeprek dulu baru digoreng nanti dia bakal terpecah. Bakal terpecah sih itu. Biar gak pecah kita makannya digepreknya terakhir pas udah digoreng. Biar dagingnya utuh. Sebagai makanan yang dibuat untuk waktu yang lama, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi daya tahannya. Di antaranya proses pemasakan, suhu penyimpanan, dan juga kadar oksigen yang terkandung dalam daging. Kuliner gepuk terbilang praktis. Sajian elit para bangsawan ini sekarang lebih memasyarakat dan bisa dinikmati semua kalangan. Selain sebagai makanan sehari-hari, umumnya daging gepuk juga hadir dalam acara besar tertentu dalam suatu budaya. Hal ini menunjukkan adanya identitas dari daerah tersebut. Seiring berjalannya waktu, variasi pengolahan daging gepuk pun berkembang. Olahan gepuk menjadi beragam. Pengempukan dari daging, kalau misalnya kita ngambil yang dari Tatar Sunda, mereka itu direbus. Lalu digepengkan kan begitu, digepengkan. Sedangkan di daerah lain misalnya kayak Cirebon, mereka melanjutkan, mungkin ada asimilasi dengan budaya lain, ada asimilasi dari Timur Tengah. Makanya itu berkuah dan seperti sedikit mirip kari. Sedangkan yang satu versi lagi dia dried, dia kering, digoreng.